Selamat pagi Opa Oma, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Berjumpa kembali dengan saya Neneng di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini, edisi 5 Desember 2022. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini telah hadir bersama dengan saya, seorang narasumber yang juga anggota dari salah satu Societas Santa Clara, anggota Societas Santa Clara. Beliau adalah Oma Susi. Selamat pagi Oma Susi. Pagi, apa kabarnya hari ini? Baik sekali, ya. Puji Tuhan. Sehat, ya. Amin. Hari ini kita berarti memasuki Advent yang keberapa nih Oma nih? Tanggal 5 Desember. Advent yang kedua ya, Oma ya. ya. Terus sebagai orang Katolik kita juga memperingati salah satu orang kudus nih Oma, yaitu Santo Sabas ya Oma Sabas, ya. Santo Sabas juga dikenal sebagai seorang abbas dan juga pengaku iman ya Oma ya. Nah, untuk mengobati rasa penasaran Neneng dan pemirsa di rumah nih, ayo langsung aja cerita nih, Santo Sabas ini asal namanya dari kata apa, dari bahasa apa, terus latar belakang keluarganya seperti apa. Silahkan. Terima kasih. Ya. Nama Sabas ini berasal dari bahasa Yunani. Artinya yang tua atau yang dituakan atau yang dihormati, itu arti kata namanya. Dia sendiri, Sabas ini dia adalah seorang rahib Palestina. Rahib itu pertapa. Seorang pertapa. Dia disebut rahib dan dia termasyhur sekali di Palestina dan dia dilahirkan tahun 439 di Kapadokia, itu satu daerah di daerah Turki sekarang ya. Nah, kemudian dari ayah dan ibu. Ayahnya itu seorang pejabat dinas militer. Nah, satu waktu ayahnya ini bertugas ke Alexandria, Sabas ini dititipkan pada ipar dari bapaknya itu pamannya Sabas ini. Kemudian tapi kelakuan bibinya itu kurang menyenangkan, kurang baik ke dia. Kemudian jadi dia tuh lari dari pamannya ini ke rumah paman yang lain, dengan harapan dia akan lebih tenang di sana. Ternyata kedua paman ini bertengkar, jadi mereka memperebutkan Sabas ini supaya mendapatkan uang dari kiriman dari bapaknya. Itu. Kemudian Sabas juga merasa nggak enak ya, nggak senang gitu, nggak nyaman. Akhirnya dia lari ke biara dan di sana dia baru merasa tenang di biara itu. Tapi karena dia memang masih muda ya, tapi dia tekun berdoa. Kehidupannya di biara, terus membiara itu jadi tekun berdoa kayak gitu ya Maya. Paling tekun dia berdoa. Nah, waktu umur 18 tahun si Santo Sabas ini pergi ke Yerusalem. Dia ingin mencoba untuk pergi bertapa seorang diri dan untuk bersama dengan Tuhan gitu ya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi karena dia masih terlalu muda, dianggap terlalu muda untuk menjadi pertapa, dia suruh tinggal di biara. Dan tapi dia melaksanakan tugas-tugas di biara itu dengan sukacita. Dengan pekerjaan yang berat juga ya, membantu membelah kayu untuk perapian, terus dia ngangkat juga air yang berat itu, tapi dia laksanakan dengan sukacita ya.
Kemudian di satu kesempatan dia diutus ke Alexandria. Lah, berarti ketemu dong sama orang tuanya. Ya, kan tadi di sana orang tuanya dia mendapat tugas ke betul. Alexandria. Di sana itu dia ya? ketemu dengan ayah ibunya dan ayah ibunya begitu senang ketemu dengan dia dan dia diajak untuk hidup dengan mereka dan menikmati kehidupan bersama orang tuanya di luar biara di luar tadi biara ya. itu. Terus kemudian nggak mau ya dia? Alexandria enggak, Sabas enggak mau dan tetap mau hidup membiara. Ya. Akhirnya dia dikasih uang juga enggak mau, tapi dengan paksa dia dapat 3 keping emas dari orang tuanya itu. Dia bawa pulang ke biara dan waktu di biara itu dia serahkan ke kepala biara uang itu. Wah, ya. Luar biasa Jadi ya, memang karena kesederhanaan beliau ya, dan betul. juga sudah hidup. Nah, terus waktu dia umur 18, nah kemudian selama 4 tahun dia menjalani hidup pertapaan itu. Tadi, ya. Nah, sesudah itu dia diminta untuk mendirikan biara baru. Biara baru itu namanya Laura Marsaba. Jadi itu khusus untuk biara pertapaan. Terletak di mana itu, Oma? Itu antara Yerusalem dan Laut Mati. Tempatnya itu di situ. Dan dia di situ karena banyak pengikutnya dan banyak rahib-rahib muda yang ikut situ. Ya, kemudian mereka membutuhkan juga seorang imam. Kemudian dia ditabiskan jadi imam dan dia menjadi kepala di sana. Dia menjadi kepala di sana dan dia jadi akhirnya dia menjadi diangkat menjadi pemimpin sebagai pemimpin dari semua biara yang ada di Palestina. Terus dalam tugas perutusannya juga beliau juga menyelesaikan masalah-masalah gereja ya, Oma ya? Iya, dia banyak berhubungan dengan kaisar-kaisar di sana dan dia yang menyelesaikan pada saat itu masih dengan ajaran sesat gitu ya, Oma ya? Betul. Mungkin ya, terus diajarkan oleh Santo Sabas ini untuk kembali ke jalan Tuhan. Betul, ya. Dan banyak ajaran-ajaran dari terutama dari Kekaisaran Konstantinopel itu banyak masalah-masalah yang harus di ini dan terus dia juga bisa diceritakan Santo Sabas ini juga mengalami mujizat ya. Banyak sekali jadi doa-doa yang melalui Santo Sabas ini banyak yang terlaksana. Ini pasti terkabul. Nah, ini terutama untuk yang sakit, kemudian untuk yang kerasukan. Untuk kerasukan itu juga banyak yang tertolong. Penting untuk pemirsa di rumah ya. Jadi sebagai umat Katolik nanti kalau misalnya ada yang kerasukan itu berarti langsung berdoa aja ke Santo Sabas pasti sembuh ya Oma ya. Terus di samping itu ada juga mujizat di daerah yang kering gitu ya Oma ya, yang nggak ada air sama sekali. Terus didoakan sama Santo Sabas ini di sekitar ada air sumurnya di biara itu nggak pernah kering. Nggak pernah kering. Terus sudah gitu waktu musim ini juga waktu musim kering juga kadang-kadang di dekat-dekat biara itu tetap hujan. Jadi luar biasa betul sekali. Dan dia cukup lanjut juga usianya ya. Dia meninggalnya tuh di 93 tahun. 93 tahun dia baru meninggal dan pertapaan yang didirikan itu yang Marsaba itu sampai sekarang dipakai oleh rahib-rahib dari Gereja Ortodoks Timur.
Jadi mereka masih menghayati cara hidup yang keras tapi sederhana gitu. Wah, ya. Luar biasa. Dan sekali pertapaan ya, itu pernah diperbaiki juga oleh negara Rusia pada tahun 1840-an. Ya. Gitu ya. Hebat sekali ya. Satu yang kita teladani, yang perlu kita teladani tentang Santo Sabas ini adalah tekun berdoa ya. Tekun berdoa dan apalagi Oma? Bertapa ya. Ya, bertapa itu kan kita mendekatkan diri pada Tuhan. Ya. Wah, luar biasa sekali ya Oma ya, kisah tentang Santo Sabas hari ini. Terima kasih Oma atas kebersamaannya hari ini. Sungguh luar biasa sekali. Mari kita tutup acara ini dengan berdoa bersama Oma. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Sabas, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa di acara Oke hari ini. Orang Kudus hari ini selanjutnya.